Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, the Dev channel. Oke, gimana kabar kalian semua? Lama tidak berjumpa, lama tidak upload video YouTube. Semoga kalian selalu sehat-sehat, lancar rezekinya, terus lagi yang menitik karir, semoga terus berjalan lancar ya, tanpa ada kendala. Amin. Oke, pada kesempatan video kali ini gue mau ngasih tahu tentang biaya pengeluaran gue selama di Jepang selama sebulan. Buat kalian yang pengen tahu, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Dan yang kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe biar followers saya nyampe 100.000 followers. Dan nanti kalau misalnya di 100.000 followers nanti akan ada giveaway ya, insya Allah. Nanti giveaway-nya itu kaos vintage tuh, yang masih berhubungan dengan Jepang, yaitu tentang anime-anime. Maybe kaos Naruto atau apa gitu. Pokoknya kalian subscribe dulu, tolong bantu share-nya sampai dengan 100.000 subscriber. Sekarang tinggal berapa ya, pokoknya turun karena channel YouTube saya jarang upload video. Kenapa saya udah nggak pernah upload video YouTube lagi selama setahun lebih? Pertama sibuk kerja juga, terus yang kedua juga ya gue masih di sini masih ada ujian-ujian ya kemarin, karena gue di sini kan jobnya Kaigo. Jadi kalau misalnya anak Kaigo ini setelah 3 tahun itu nanti di akhir tahun ketiga masuk tahun keempat itu dia ada namanya ujian negara atau yang disebut dengan Kokashikeng. Nah, gue di sini udah hampir 7,5 tahun atau mau masuk 8 tahun gitu ya. Dan selama 4 tahun tuh gue gagal terus untuk ujian negaranya ya, yang diadakan setahun sekali. Kenapa bisa gagal? Karena pas pertama gue datang ke Jepang itu motivasi belajar gue itu menurun drastis gitu ya. Mungkin yang pertama dulu itu karena gue lagi masih rajin-rajin yang nge-YouTube gitu kan. Terus ya akhir-akhir ini juga gue ada usaha sampingan juga gitu kan, jualan kaos-kaos vintage gitu. Jadi ya pokoknya susah banget buat ngebagi waktunya gitu. Oke, lanjut aja ya biar cepat, biar nggak panjang lebar, meskipun nanti videonya pasti panjang lebar. Oke, untuk pengeluaran saya selama sebulan ini di Jepang, untuk yang pemotongan dari slip gaji dulu ya. Nah, untuk pemotongannya ini ada asuransi kesehatan, terus ada Kosei Nenking, ada Koyo Hokeng, ada Sotokuzei, Jumizei, dan Yaching. Untuk Kenko Hokeng atau biaya asuransinya ini pemotongannya gua sekitar 1,5 yen, sekitar 15.700 yen, atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 1,6an gitu ya, atau 1,7 lah. Terus untuk Kosei Nenking, nah Kosei Nenking ini asuransi kesejahteraan atau uang pensiun. Nah ini uang yang 3 tahun kalian dapat duit dari sini, atau setelah 5 tahun yang kalian dapat uang ya Nenking. Nah ini di sini. Atau misalnya kalian tidak ngambil selama 3 tahun atau 5 tahun gitu, kalian nggak ngambil Nenking, kalian ke 10 tahun kan. Nah nanti di 10 tahun kan ini kalian bisa ngambil yang namanya visa Eijukeng atau resident permanen gitu. Nah untuk yang visa resident permanen ini nanti kalian bisa dapat Nenking, tapi setelah umur kalian 65 tahun ke atas. Oke, untuk asuransi kesehatannya ini 1,6an atau 1,7. Nah, untuk asuransi kesejahteraan atau dana uang pensiunnya ini gua hampir 3 mang atau sekitar 3.100.000 atau 3,2an lah. Nah, terus untuk Koyo Hokeng ya, untuk asuransi kepegawaian ini yang murah sih, cuman 200 ribuan gitu. Terus untuk Sotokuzei ini biaya biaya pendapatan gitu. Ini biaya pendapatnya sekitar 6.600 yen atau sekitar 700 ribuan kayaknya ya.
Atau terus Jumingze ini apa namanya, pajak penduduknya ini gue kena 1,3 ya, atau sekitar 14-an, 1,4 lah, 1,5 gitu. Dan untuk yachingnya atau biaya sewa rumahnya ini, karena ini apartemen perusahaan, gue dapat lumayan murah, sekitar 2.000 atau sekitar 2,3 atau 2,4 jutaan per bulannya gitu. Dan dikalkulasiin dari semuanya ini, gue kena potongan tiap bulan dari slip gaji itu sekitar 8.009.000 atau sekitar ya 9.200.000-an kayaknya ya. Pokoknya 9 juta lebih itu pemotongan untuk di slip gaji. Nah, ini belum termasuk biaya sewa, biaya listrik, biaya air, biaya gas gitu kan. Sebelum termasuk juga biaya biaya makan sehari-hari ya selama sebulan gitu. Belum kalau misalnya kita pengen beli barang-barang gitu kan ya. Karena berhubung gua di sini usaha juga ya, usaha kaos-kaos vintage gitu, otomatis gua beli terus dong kaos-kaos. Jadi hampir kalau lagi banyak-banyaknya, gua pernah sebulan itu hampir 50 juta habis. Sebulan itu pernah, karena ada satu kaos yang emang harganya mahal banget gitu. Pokoknya biasanya sih rata-rata gue sebulan itu dari 20 sampai 30 jutaan habis itu, karena gue juga sambil usaha ya, jual-jual kaos, beli kaos, karena emang gue suka fashion, makanya gue beli kaos-kaos, habis gue pakai, gue bosen, gue jual gitu. Sebenarnya ini nggak boleh, cuman ya mau gimana lagi ya, ya kita pasti butuh duit nggak sih, karena emang biaya hidup kita semakin kesini semakin mahal gitu kan ya. Ya jadi harus pintar-pintar cari uang aja lah gitu, tapi harus hati-hati juga gitu. Mungkin itu sih biaya per bulan gua selama di Jepang itu ya sekitar 20-30 jutaan gitu. Mahal banget ya. Ya kalau misalnya gua nggak beli kaos gitu ya, misalnya ya cuman kehidupan sehari-hari biasa, mungkin berapa ya, kan tadi aja itu hampir 9 juta. Taruhlah kalau biaya buat makan sehari-harinya, biasanya gua kan beli sebulan 2 kali gitu kan, taruh itu 2 juta untuk operasional makanan sehari-harinya. Nah itu udah hampir ya 11 juta kan, belum buat listrik, air, wifi. Nah itu taruhlah 2 juta, nah itu 13 jutaan. Terus belum kalau misalnya kita pergi ke Tokyo, atau ya buat kalian yang daerah Kanto kan pasti setiap minggu atau selama sebulan ini pasti kalian pergi ke Tokyo kan, pergi main. Nah belum dihitung buat itu juga, belum buat makan di luar juga gitu. Apalagi kalau misalnya kalian suka barang-barang branded, suka outfit, pasti kalian banyak mengeluarkan lebih gitu. Dan saya saranin ya, kalau misalnya kalian beli barang-barang mahal itu nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Itu apresiasi kalian terhadap diri kalian, karena emang udah bener-bener capek kerja ya, makanya kalian mengapresiasikan diri dengan membeli barang-barang yang kalian suka, itu nggak apa-apa. Tapi jangan boros, harus bisa memanage keuangan ya, biar nanti kalau kalian selesai kontrak kerja kalian ada tabungannya gitu. Kan biasanya kalau misalnya gua kan setahun tuh ada 2 kali kan dapat bonus. Nah kalau misalnya pengen beli barang-barang mahal ya gua biasanya pakai uang bonus itu pas mau musim panas dan musim dingin gitu. Jadi uang bonus ini kayak uang kaget aja sih menurut gua gitu. Jadi nggak kerasa kita beli barang mahal tapi uangnya masih ada gitu, uang bulanannya, karena gua beli pakai duit dari bonus. Dan setiap perusahaan ini kalau misalnya anak cancel say ya, biasanya tergantung perusahaannya, ada yang dapat bonus, ada yang enggak gitu. Biasanya kalau misalnya anak-anak job kaigo itu ada bonusnya gitu. Oke, mungkin itu aja guys
informasi tentang biaya pengeluaran gue selama sebulan di Jepang. Semoga ini bisa membantu kalian buat kalian yang pengen kerja di Jepang gitu ya. Dan buat kalian yang tinggal di Jepang, kalau misalnya kalian udah setahun lebih tinggal di Jepang tapi masih nggak tahu ini di dalam isi slip gaji kalian itu ada apa aja, kalian bisa komen. Dan buat kalian semua yang pengen tahu apa sih tunjangan-tunjangan apa aja yang masuk ke slip gaji yang ada di Jepang, atau kojo, apa namanya, kojo ini pemotongan, apa sih pemotongan apa aja yang masuk ya yang ada di slip gaji, kalian bisa komen. Nanti next video gua buatin videonya khusus untuk tunjangan yang masuk dan kojo atau pemotongan dana yang ada di slip gaji. Jadi kalian kerja di Jepang, kalau kalian nggak tahu apa isinya dan apa pemasukan dan pemotongannya, itu sangat sayang sekali gitu. Nanti kalian bisa dibodohi sama orang-orang Jepang. Makanya saya sarankan buat kalian yang ingin kerja di Jepang, kalian harus tahu isi dari slip gaji kalian ini gitu ya. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Makasih yang udah nonton video saya yang dari awal sampai sekarang. Semoga kalian sehat-sehat terus, lancar terus rezekinya, dan kalian yang lagi mendidik kali, semoga kalian naik melesat ke atas. Oke, saya Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.